Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dikisahkan bahwa ada suatu hadis yang menceritakan bahwasanya Sayyidah Fatimah Zahra itu suatu ketika melihat gerombolan atau rombongan orang-orang yang membawa mayat menuju ke makbarah. Di situ bertepatan lewat di depan jendela kamarnya Sayyidah Fatimah Zahra. Seketika ketika Sayyidah Fatimah Zahra melihat rombongan pemandu mayat atau pengiring mayat, di situ langsung Sayyidah Fatimah menangis dengan senangis-nangisnya, sehingga mengagetkan Sayyidah Asma. Kemudian tanya kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah Zahra, kenapa engkau menangis?" Dijawab oleh Fatimah, "Saya melihat ada rombongan pemandu mayat yang mengiring mayat yang akan menguburkan mayat di makbarah." Kemudian dijawab oleh Sayyidah Asma, "Bukankah itu hal yang sewajarnya dan nanti kamu juga akan merasakan kematian?" Kemudian dijawab lagi oleh Sayyidah Fatimah, "Bukan masalah itu yang saya ragukan dan yang saya khawatirkan, yang saya tangiskan." Lantas apa ya Fatimah Zahra? Tadi mayat yang dipikul, yang dibawa oleh rombongan pemandu mayat, itu adalah mayat wanita yang mana ditutup dengan kain. Pada posisi itu mayat wanita tersebut kelihatan lekuk tubuhnya, sehingga itulah yang menyebabkan saya menangis. Saya membayangkan bagaimana nanti ketika saya mati, ketika saya diiring ke makbarah, sehingga saya diperlakukan sama. Artinya apa? Artinya Sayyidah Fatimah Zahra ini malu sekali ketika nanti jasad mayatnya itu kelihatan lekuk tubuhnya. Itulah yang menyebabkan bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra sangat menangis, malu bagaimana nanti banyak orang melihat lekuk tubuhnya Sayyidah Fatimah Zahra. Ma'azil muslimin rahimakumullah hadana wa yakumullah. Sayyidah Fatimah Zahra saja dalam keadaan bisa dikatakan menjadi mayat itu bisa membayangkan bagaimana malunya beliau ketika lekuk tubuhnya itu ketok atau kelihatan. Maka dari itu, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwasanya malu al-haya'u syu'batul iman. Malu itu sebagian dari iman. Bila mana orang itu tidak punya malu, maka separuh imannya akan hilang. Ada beberapa kaul ulama yang mengatakan hidup di dunia itu cukup dengan satu ilmu yang manfaat. Contoh, malu tidak sholat, malu tidak zakat padahal mampu, malu tidak puasa padahal kuat untuk puasa, malu tidak menutup aurat, malu tidak menutup hijab, malu tidak ngaji, malu dan sebagainya. Makanya kalau orang itu memegang teguh satu amalan saja, ilmu yang dia pegang, insya Allah akan bisa merubah kehidupannya. Dengan dia punya malu, sifat malu, ilmu malu, maka dia tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau
eh, istilahnya budaya malu kita 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 tebarkan di seluruh masyarakat Indonesia. Malu korupsi, malu tidak amanah, malu tidak adil, malu tidak bisa menjalankan amanah dan sebagainya. Disinilah kalau kita memegang satu amalan, insya Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amar ma'ruf nahil mungkar akan tercipta dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang-orang yang tidak punya malu, tidak punya haya, maka banyak kemaksiatan. Tidak malu dilihat itu orang itu adalah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tidak malu melakukan zina, tidak malu minum minuman keras, bahkan hal yang umum. Nah, inilah budaya malu sudah hilang di masyarakat umum kita. Semoga dengan sedikit hikmah ini tausiah ini bisa menjadikan kita lebih baik, lebih menjadikan jati diri kita mempunyai sifat yang malu, sehingga menjadi tabiat insan yang berakhlakul karimah, sehingga menjadi insan yang benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.